sakit adalah sebagai peringatan. Karena dengan kita sakit, kita diingatkan oleh Allah. Mungkin dalam keseharian kita lupa menjalankan kewajiban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat semuanya yang ada di rumah. Salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait layanan bimbingan rohani yang ada di Rumah Sakit Adi-Yatma. Dan pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini bersama beliau Bapak Abdul Somad, selalu praktisi layanan bimbingan rohani Rumah Sakit Adi-Yatma. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Ada layanan ada Pak pada hari ini untuk bimbingan rohani? Alhamdulillah untuk saat ini belum ada yang minta. Belum ada. Oke sahabat sehat, yang perlu kita ketahui adalah bimbingan rohani yang di Rumah Sakit Tugurejo itu, di Rumah Sakit Adi-Yatma itu membutuhkan praktisi yang sangat, karena menyentuhan kerohanian kita itu seperti apa. Nah, lebih asik lagi kita akan tanya-tanya oleh beliau langsung, oleh Pak Abdul Somad. Yang pertama Pak, apakah bimbingan rohani itu perlu untuk pasien yang ada di Rumah Sakit Adi-Yatma ini? Ya, terima kasih. Untuk layanan bimbingan rohani pasien itu sangat perlu dibutuhkan. Karena dari hasil kami bertanya kepada pasien ketika kami selesai memberikan bimbingan rohani, mereka sangat menghendaki adanya bimbingan rohani. Adanya bimbingan rohani. Jadi dalam pelaksanaan bimbingan rohani itu adalah untuk menyentuh hati mereka. Kami dalam menerapkan bimbingan rohani kepada pasien, kami memberikan ada beberapa definisi layanan, diantaranya sakit dalam dimensi agama. Berarti ada beberapa layanan bimbingan rohani itu ya Pak ya? Sakit dalam dimensi agama itulah satu sebagai ujian. Ketika orang diuji, tentunya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah lewat sakit ini. Juga sakit adalah sebagai peringatan. Karena dengan kita sakit, kita diingatkan oleh Allah. Mungkin dalam keseharian kita lupa menjalankan kewajiban. Ya, sentuhan-sentuhan inilah yang kami sampaikan kepada pasien. Berarti tujuannya untuk memotivasi pasien, apa ya, ada hal lain itu Pak? Satu, motivasi untuk sembuh. Motivasi karena sakit kalau sudah ada motivasi untuk sembuh, itu kan semangat untuk sembuh saja, kata Profesor Dadang Awari, itulah 30% obat. Kita ditambah dengan obat yang diberikan dokter, tentunya akan mempercepat kesembuhan pasien. Berarti ada motivasi, lalu kemudian ada doa Pak yang diberikan pasien. Doa untuk kesembuhan itu kami bacakan juga doa. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika kita menjenguk orang sakit, kita doakan dengan Allahumma Robban Nasi adhibil ba'sa wasfi. Siapa yang sakit namanya, kami sebut namanya, dan kita mohonkan untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat sobat, berarti tujuan adanya layanan bimbingan di Rumah Sakit Adi-Yatma itu yang pertama bisa memotivasi pasien, yang kedua mendoakan si pasien. Lalu bagaimana alur untuk mendapatkan layanan bimbingan rohani itu Pak? Ya, alur untuk bisa mendapatkan layanan bimbingan rohani tentunya ketika pasien itu sudah dirawat di rawat inap, pasien atau keluarga pasien bisa menghubungi atau bertemu dengan petugas bangsal. Petugas perawat bangsal nanti akan menginformasikan kepada kami. Setelah kami informasikan bahwa di ruangan ada yang butuh layanan rohani, kami baru mendatangi. Berarti dari keluarga pasien meminta ke bangsal atau perawat inap yang ditunggu, baru menghubungi jenengan gitu Pak? Prosedurnya begitu. Lalu respon dari pasien setelah mendapatkan layanan bimbingan rohani itu seperti apa Pak?
Alhamdulillah dari beberapa pasien responnya sangat baik sekali. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada dari Fakultas Dakwah UIN Walisongo yang memberikan kuesioner yang dibagikan kepada pasien. Hasil dari kuesioner yang dibagikan itulah 90 lebih. Itu mereka menghendaki adanya bimbingan rohani pada pasien. Lalu bagaimana Pak ketika yang jadwal layanan itu hari apa Pak? Untuk saat ini setiap hari Rabu. Sebenarnya kami petugas siap melayani kapan? Di jam-jam hari kerja. Rabu itu mulai pagi sampai sore. Sore. Kalau saya biasanya pagi sudah mulai. Jadi sebenarnya dari saya pribadi itu untuk memberikan layanan perawatan bimbingan rohani itu Senin sampai Jumat bisa. Karena kan saya ada standby di rumah sakit. Ketika di luar jam untuk pasien ingin mendapatkan layanan bimbingan rohani itu seperti apa Pak nantinya? Untuk di luar jam kerja mungkin karena urgent ya. Mungkin pasien yang sakaratul maut itu butuh untuk didoakan. Nah, ini karena jarak rumah saya dengan rumah sakit juga cukup jauh, membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. Jadi paling tidak menunggu waktu 1 jam ketika ada keluarga atau menghendaki adanya bimbingan rohani kepada kami. Oke, baik. Itu ya sahabat Sihat untuk Rumah Sakit Adiatma, layanan bimbingan rohani itu setiap hari Rabu. Tapi untuk beliau Pak Somad menghendaki setiap hari Senin sampai Jumat beliau siap untuk layanan bimbingan rohani, gitu ya Pak? Siap. Nah, apakah semua pasien itu mendapatkan layanan bimbingan rohani Pak? Alhamdulillah sebenarnya semua pasien yang menghendaki dengan prosedur tadi untuk menginformasikan kepada petugas atau perawat inap yang mereka dirawat. Ketika sudah menginformasikan kepada perawat, kami baru dipanggil. Untuk layanan bimbingan rohani Pak, apakah itu semua pasien apa per pasien Pak? Kalau kami per pasien. Jadi satu-satu kami datangi, kami doakan. Itu sahabat-sahabat berarti layanan bimbingan rohani itu per pasien. Jadi pasien-pasien itu didatangi sendiri Pak, didatangi lalu didoakan. Tidak semua pasien dikumpulkan, buatan seperti itu Pak. Itu dulu zaman pasien kusta ya kami kumpulkan di aula, tapi sekarang ini kami pasien by name. Lalu kalau ada keluarga yang meminta Pak, itu seperti apa nantinya? Keluarga kalau yang meminta ya, kalau keluarga kan itu sebagai pendamping pasien ya. Di ruangan itu kan pasti ada yang menunggu. Nah, kalau pasiennya yang kooperatif kami bisa langsung kepada pasien. Kadang-kadang pasien sudah tidak bisa kooperatif. Itu yang menginformasikan kan dari keluarga. Mungkin dengan riwayat bagaimana itu kami baru bisa. Dan ada beberapa pasien yang dulu ya, dirasakan oleh dokter Prima waktu itu dia ada pasien yang depresi. Dia sebenarnya sudah bisa boleh pulang, tapi tiba-tiba drop lagi. Oleh dokter Prima dirujuk kepada saya, petugas kerohanian. Akhirnya kami datangi, saya bisa memberikan bimbingan rohani kalau pasien itu jujur. Ada permasalahan apa sebenarnya? Ternyata begitu dia menyampaikan keluhan yang dia lakukan, dia adalah seorang pegawai di perusahaan. Dia kebetulan sakit berulang kali. Dia takut kalau dikeluarkan. Saya hanya menyampaikan, Mbak, waktu itu pasiennya perempuan. Sakit itu bukan kehendak kita. Sakit itu dari Allah. Kalau kita yakin sakit itu dari Allah dan juga yang menyembuhkan Allah,
maka jangan takut. Itu bukan karena kita yang menghendaki sakit. Jadi ketika saya berikan motivasi itu, akhirnya dia bisa menerima beberapa hari terus bisa pulang dengan selamat. Nah, itu contoh untuk bagaimana sisi kerohanian itu harus ditancapkan ke diri pasien, bahwa itu bukan kehendak kita, Pak G. Bukan kehendak diri sendiri. Sakit itu memang dari Allah. Juga yang akan menyembuhkan Allah. Bahkan dalam Quran juga disebutkan fa idza maritu fahuwa yasfi. Apabila engkau sakit, kata Allah, akulah yang menyembuhkan. Akan tetapi ikhtiar manusia wajib. Datang ke rumah sakit, minum obat yang diberikan dokter. Kami sebagai petugas kerohanian akan menyertai dengan doa. Dengan pelayanan yang komprehensif ini akan mempercepat kesembuhan pasien. Baik, itu sahabat-sahabat terkait layanan bimbingan rohani yang ada di rumah sakit Adiatma. Nah gini Pak, itu kan untuk dari ranah Islam Pak G. Nyuwun sewu, bagaimana kalau ada agama lain untuk meminta terkait layanan rohani itu tadi? Oh, yang agama lain Muslim. Nah gitu. Kebetulan di rumah sakit Dr. Adiatma ini juga sudah bekerja sama dengan Depak Kota Semarang. Untuk yang non Muslim dari agama Katolik, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, semuanya ada dari Depak. Oh, itu ya sahabat semuanya. Baik, tidak hanya agama Islam, tetapi seluruh agama yang ada di pasien rumah sakit Adiatma itu tercover semuanya Pak G. Baik ada Nasrani, Kristen, Islam, itu juga mendapatkan layanan bimbingan rohani. Manakala mereka memohon. Itu manakala keluarga atau pasien minta untuk ada bimbingan rohani. Oh, sangat asik sahabat sehat ya. Untuk yang terakhir kalinya nih Pak, bagaimana kesan terkait layanan bimbingan rohani? Monggo. Oh, kesan untuk bimbingan rohani, pertama saya sangat enjoy. Artinya dengan saya memberikan layanan bertambah saudara. Banyak sekian, dengan saya dipertemukan saudara pada saat mereka sakit, dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi saudara. Itu berkah adanya kunjungan kerohanian. Dan ada juga dulu ada pasien dari Lamongan, pasien Pak Wijitra, itu sampai berpesan kepada keluarga, karena mungkin saking asiknya dengan saya sebagai petugas kerohanian, setiap dia dirawat di sini minta saya harus mendatangi. Bahkan sampai pesan, besok kalau saya mati di sini minta yang mandikan saya. Itu pasien dari Lamongan. Pak, yang paling inti Pak, inti dari layanan bimbingan rohani itu seperti apa? Bisa disampaikan ke sahabat sehat untuk mendapatkan layanan rohani itu seperti apa? Kesimpulannya nanti Pak G. Terus pentingnya layanan rohani bagi pasien. Monggo Pak. Ya. Pentingnya untuk layanan rohani pada pasien adalah satu, untuk menyentuh hati. Dengan kita sentuh hatinya, untuk memberikan motivasi, semangat untuk sembuh, itu kan dari hati. Ketika hati itu sudah merasa nyaman, tenang, nah itu akan imunitasnya kan naik. Ya. Dengan imunitas naik, ya kesembuhan akan lebih cepat. Karena dengan sentuhan rohani itu. Demikian sahabat-sahabat infus yang pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya semoga ada infus-infus yang lebih menarik lagi untuk kita bicarakan kembali ya Pak Abdul Somad. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Somad.